Hadirin yang kami hormati, malam ini mudah-mudahan malam yang mulia dan malam yang diijabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu sudah umum, semua sudah tahu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu merupakan penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang taat. Kenapa demikian? Karena kehidupan sebenarnya adalah penuh jebakan. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya jebakan-jebakan dengan penuh kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya yang taat? Nah, itu ribuan puluhan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada iblis. Pada saat itu iblis masih menjadi Azazil. Dia pandai, dia cakap, dia kuat, sehingga dia oleh Allah dipercaya menjadi raja malaikat penghuni surga dan sekaligus penasihat para malaikat. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tercipta dari tanah liat. Azazil merasa lebih pandai, merasa lebih cakap, lebih kuat, dan bahannya lebih baik, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Seketika itu Allah murka. Kemudian Azazil diubah menjadi iblis. Nama pun diganti menjadi Ifrit. Al-Kisah. Kemudian Azazil matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho derajat saya Engkau turunkan dari rajanya malaikat menjadi iblis. Akan tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa jawab Allah? Saya izinkan, sekaligus saya kasih ilmu menggoda anak turunnya Nabi Adam. Tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Nah, di sinilah Allah kepada iblis itu berjanji dan dia tidak mau ingkar kepada iblis. Dan mulai saat itu Allah mulai menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis. Kemudian kurun waktu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terpilih, yaitu menjadi rasul dan nabi. Dan pada akhirnya Allah memilih orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai nabi kita, yang dikenal sebagai pemberi syafaat manusia, yang dikenal sebagai pemberi rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau bicara itu juga aturan Allah untuk menyelamatkan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya halal bihalal itu sebagai penghapusan dosa antara Allah dan hambanya yang taat, dan peleburan dosa antara hambanya dan hambanya. Jadi tidaklah sempurna apabila kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak akan sempurna sebelum kita menghalalkan di antara satu dan lain. Sebelum kita menghapus dosa-dosa di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang seiman.